Ini baru benar-benar bertahan hidup di alam liar. Pria ini tidak membawa alat modern apapun. Hidup sendirian di alam liar selama 300 hari. Membangun tungku dan membakar batu bata lumpur dengan tangan kosong. Membangun sebuah halaman rumah pertanian yang hangat dan nyaman. Bahkan membuat perangkat penangkap ikan otomatis. Membudidayakan sayuran dan memberi makan puyuh. Mencapai kemandirian sendiri. Kehidupan santai dengan sandang dan pangan yang cukup. Pemuda yang sedang terjerat dengan sulur-sulur. Bernama Deva. Dia berencana membuat wadah pertama dengan sulur-sulur. Sejak kecil, dia suka melihat neneknya membuat keranjang babi. Dia segera menyelesaikan anyaman itu. Kemudian dia pergi ke tepi sungai, mengumpulkan beberapa tanah liat yang halus. Tanah liat ini sangat lengket dan memiliki kepadatan tinggi. Deva menggunakannya untuk membuat sebuah guci. Namun guci seperti ini masih perlu dibakar dengan suhu tinggi agar bisa digunakan. Jadi Deva yang berencana membuat api dengan menggosok kayu. Pertama, dia menggunakan batu tajam untuk membuat lubang kecil di kayu. Kemudian mengukir saluran untuk menyalakan api. Meletakkan kayu di atas ilalang kering. Mengarahkan tongkat kayu ke lubang kecil. Menggosokkan kedua tangan tanpa henti. Jika tangan ini tidak memiliki dua lapis kapalan tebal, diperkirakan akan sangat sulit untuk berhasil. Untungnya, Deva memiliki kecepatan tangan setelah 20 tahun lajang. Kutil yang terbentuk dari gesekan selama bertahun-tahun, membuatnya mudah menyalakan api dengan menggosok kayu. Menyalakan api unggun. Pertama, letakkan kendi di samping tumpukan api untuk mengeringkan dan membentuknya. Kemudian biarkan ia berada di dalam tumpukan api. Tambahkan kayu bakar untuk sepenuhnya menutupi kendi. Seiring api yang berkobar perlahan padam. Sebuah artefak yang begitu ditemukan oleh ahli arkeologi akan menjadi kendi yang terdeformasi yang bisa diteliti selama bertahun-tahun. Kayu yang telah melalui karbonisasi suhu tinggi sangat keras. Cukup asah berulang kali di atas batu untuk membuatnya tajam. Maka akan mudah untuk menggali tanah liat yang sudah mengeras. Gunakan keranjang yang sudah dibuat untuk membawa tanah liat. Letakkan di tempat kosong. Hancurkan satu persatu menjadi serbuk. Kemudian bertransformasi menjadi pengangkut alam. Mengisi kendi dengan air dari mata air tertentu tahun 82. Ini tidak mungkin untuk diminum. Namun, cukup baik untuk membuat bendungan lumpur. Selanjutnya, letakkan bendungan lumpur liar yang sudah dibuat di atas tanah. Tumpuk lapisan demi lapisan ke atas. Sampai membentuk sebuah cetakan persegi. Kemudian letakkan cabang di atas lubang ventilasi yang disiapkan sebagai penyangga. Tutup dengan bendungan lumpur. Juga oleskan permukaannya hingga bersinar halus seperti wajah cinta pertama. Kemudian pergi mengumpulkan beberapa jenis itu. Tanah liat berkepadatan tinggi untuk membuat guci. Menekan dengan kuat hingga pipih menjadi persegi. Memberikan pola 3 garis, 6 takik. Setelah kering, bisa diletakkan di atas cetakan untuk menjadi dinding tungku. Ini dapat mempercepat sirkulasi udara, sehingga mencapai efek pemanasan yang cepat. Melihat tumpukan tungku bata sudah setengah jalan, Deva segera menyalakan api tungku. Begitu, sambil menumpuk sambil mengeringkan. Menunggu hingga tungku bata selesai dibangun. Ini juga sudah hampir kering. Sangat mempercepat kemajuan pekerjaan. Saat Deva menunggu agar kering, memutuskan untuk memberi diri sendiri sedikit energi. Pergi ke hutan. Dia menemukan sepotong tunggul kayu yang kering dan membusuk. Pertama, memecahnya sedikit demi sedikit dengan batu. Kemudian membukanya dengan kuat. Dari dalamnya mengeluarkan banyak serbuk kayu. Deva memilih-milih. Ternyata menemukan banyak serangga kayu kering yang seluruhnya berwarna kuning kemasan. Masing-masing adalah protein yang gemuk dan besar. Membuat Deva sangat bersemangat. Mengemasnya dengan sederhana menggunakan daun teratai. Kemudian membungkusnya dengan tanah liat di luar untuk menyegel. Dimasukkan ke dalam tumpukan api. Menutupnya dengan kayu. Melakukan pemanggangan arang dengan api besar. Setelah memanggang selama 36 menit 21 detik, Deva mengeluarkan bola lumpur. Mengupas kulit luarnya. Aroma yang menggugah selera. Serangga yang lezat dan berair. Membuat Deva melahapnya satu persatu. Dia sama sekali tidak bisa berhenti. Deva yang telah mengisi kembali energi protein, melanjutkan pencarian di hutan. Menemukan sebuah batu kerikil dengan tepi yang tertutup. Menekannya di atas batu datar. Menggosoknya dengan gila. Tak lama kemudian, itu menjadi sebuah pisau batu yang tajam. Menghadap ke batang pohon malang ini, terus-menerus menggergaji. Hasilnya sangat memuaskan. Dengan cepat menjatuhkannya. Kemudian mengasah sebuah pahat batu kecil. Pertama, membuat alur di kedua sisi batang pohon ini. Kemudian menempatkan arang ke dalam alur. Menghembuskan asap yang belum pernah disikat selama lebih dari 20 tahun. Membuatnya cepat membakar melalui batang pohon. Menggabungkan pisau batu dengan batang pohon. Mengolah pegangan dengan pisau batu. Kemudian membungkusnya dengan tali rami. Mengikatnya dengan kuat. Sebuah kapak batu yang bahkan akan membuat manusia gua iri muncul dengan megah. Dengan kapak batu ini,
membuat Deva penuh semangat. Setelah menjatuhkan batang pohon yang muda dan kuat, potong sedikit, kemudian belah dari tengah, lalu buat alur, bakar lubang. Dengan serangkaian langkah yang familiar ini, Deva akhirnya membuat cetakan batu bata lumpur. Mengikat kerangka cetakan dengan tali rami, ikat dengan erat, kemudian di atas batu dan cetakan, taburkan sedikit abu tanaman. Untuk mencegah lengket dengan tanah liat, masukkan tanah liat ke dalam cetakan. Berikan perlakuan khusus padanya. Lakukan sekali lagi dengan teknik guasha Tiongkok. Melembabkan kulit juga tidak boleh terlewat. Dengan lembut angkat, sebuah batu bata lumpur yang sempurna pun lahir. Selanjutnya adalah terus mengulangi langkah-langkah di atas. Gerakan yang sederhana dan membosankan. Untungnya, Deva memiliki cukup kesabaran dan ketekunan. Kemudian susun dengan rapi. Keringkan sepenuhnya di bawah sinar matahari. Dengan cara ini, batu bata akan menjadi lebih keras. Juga dapat mencegah batu bata dari pecah atau berubah bentuk selama proses pembakaran. Karena ruang tungku bata sangat kecil, hanya bisa dibakar dalam batch. Deva memasukkan batch pertama batu bata ke dalam tungku. Proses pembakaran berikutnya memerlukan 7 hingga 8 jam. Untungnya, Deva tidak kekurangan waktu. Sambil menunggu, Deva membuat sebuah wadah air besar dari tanah liat. Dalam sekejap, tungku pertama batu bata lumpur berhasil dikeluarkan. Mendengarkan suara ketukan yang nyaring, saya tahu kualitas batu bata ini pasti sangat baik. Sepertinya gelar Deva sebagai Raja Alam Liar juga bukan sekadar nama kosong. Setelah mengeluarkan batu bata lumpur, dia juga berhasil membakar sebuah wadah air besar. Masih dengan resep yang sama dan cara yang sudah dikenal, Deva juga membangun sebuah tungku kecil di samping. Dia berencana membuat perangkat penangkap ikan otomatis untuk mempercepat proses pembakaran. Pertama, dia membungkus kayu dengan tanah liat untuk membuat saluran udara. Selanjutnya, dia akan membuat bagian utama dari perangkat penangkap ikan otomatis. Ini seperti pertunjukan tanah liat liar, memanfaatkan panggung aerodinamika, menampilkan bentuk tubuhnya yang sempurna dengan bebas. Langkah selanjutnya adalah memasang saluran udara ke lubang masuk, menyegel sambungan dengan rapat. Kemudian, dia memotong sepotong kulit kayu yang sesuai dengan pisau batu. Ditempatkan di antara cabang yang dibelah, dan diikat dengan kuat menggunakan tali rami. Mencobanya, benar-benar terasa sejuk tertiup angin. Untuk memaksimalkan kekuatan angin, semua celah harus disegel dengan tanah liat. Juga perlu membuat kerangka dari cabang untuk menahan kipas. Menggunakan prinsip senar busur bersama dengan kipas. Membuat perangkat penarik angin manual yang menghemat tenaga. Di bawah output berkelanjutan dari blower, suhu melonjak. Ada sebuah kerajinan kuno. Kulit kayu yang dibakar secara terputus dapat diubah menjadi kapur. Deva jelas juga bisa mengumpulkan banyak kulit kayu dan membakarnya hingga habis. Kemudian dimasukkan ke dalam keranjang anyaman untuk menyaring sisa-sisa besar. Tuangkan air bersih dan aduk rata. Masukkan ke dalam tungku untuk pembakaran terputus. Untuk meningkatkan suhu pembakaran terputus, Deva juga mengumpulkan banyak cabang kayu dan menumpuknya. Biarkan terbakar sepenuhnya, lalu siram dengan air mata air untuk mendinginkan dengan cepat. Maka didapatkan arang berkualitas tinggi. Tuangkan ke dalam tungku. Terus-menerus meningkatkan aliran udara dengan blower. Membuat suhu di dalam tungku cepat mencapai sekitar 1200 derajat. Bola kapur yang telah melalui pembakaran terputus pada suhu tinggi. Ditekan lembut oleh jari Deva yang kuat. Maka berubah menjadi bubuk. Memasukkan ke dalam wadah besar dan membawanya ke tepi sungai. Mengumpulkan beberapa lumpur dan pasir dari dasar sungai. Mencampurkan dengan kapur hingga merata. Menambahkan air dan mengaduk berulang kali. Maka didapatkan bahan terbaik untuk membangun semen liar. Setelah berbagai persiapan bahan, Deva akhirnya akan mulai membangun tempat perlindungan. Pertama, membersihkan area yang datar. Mengambil tongkat dan mulai menyerang dengan ganas. Dengan cepat menggali kontur fondasi tempat perlindungan. Kemudian mengumpulkan beberapa batu. Menyiramkan air bersih di sepanjang kontur di dalam parit. Kemudian menambahkan semen. Dengan cara ini dapat mencegah semen retak secara efektif. Selanjutnya, menumpuk batu di sepanjang kontur tempat perlindungan untuk membangun fondasi. Dengan fondasi yang kokoh, langkah selanjutnya menjadi sangat mudah. Cukup menumpuk batu bata lumpur secara perlahan-lahan di atas fondasi. Selama itu juga meratakan lantai di dalam rumah. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Hanya beberapa lapisan batu bata lumpur ini menghabiskan waktu Deva selama beberapa minggu. Baru saja menyelesaikan saluran asap tempat perlindungan. Batu bata lumpur yang dibuat sebelumnya sudah habis. Terpaksa melanjutkan proses pembakaran. Untungnya, Deva sudah berpengalaman sehingga bisa melakukannya dengan mudah. Dengan cepat, dia mendapatkan sekelompok batu bata lumpur baru. Deva terus menumpuk ke atas. Seolah-olah yang mengalir dalam tubuhnya adalah Red Bull. Lebih mirip mesin yang tidak pernah tahu lelah. Seiring dinding perlahan-lahan meningkat, itu sudah mencapai batas Deva.
Tinggi badan tidak cukup, jadi dia menggunakan tangga. Penyangga 3 dimensi membuat Deva berdiri di atasnya dengan stabil seperti harimau. Setelah menutup ambang pintu dengan sebatang kayu. Selanjutnya, pembangunan atap menggunakan struktur atap pelana. Juga disebut atap 2 sisi, yang tidak hanya menguntungkan untuk ventilasi, tetapi juga memiliki kinerja drainase yang baik. Deva mengamati langit malam dan tahu bahwa tidak ada hujan dalam waktu dekat. Jadi dia tidak terburu-buru untuk membangun atap. Sebaliknya, dia pergi ke dalam untuk membangun tempat tidur terlebih dahulu. Untuk menghemat bahan bangunan, Deva hanya menggunakan batu bata lumpur untuk membangun kontur tempat tidurnya. Bagian yang kosong diisi dengan tanah kuning dan ditambahkan beberapa sudut. Kemudian dia membangun saluran pemanas. Satu ujungnya langsung terhubung ke perapian. Mencari batu untuk menutupi saluran pemanas. Menutup celah dengan tanah liat. Akhirnya, mengisi seluruh tempat tidur besar dengan tanah kuning. Mengambil batu bata dan memadatkannya dengan kuat. Dinding besar di timur laut telah selesai. Jika ingin tinggal dengan nyaman di alam liar, perapian yang hangat sangat penting. Agar bisa tinggal dalam waktu lama, Deva membangun perapian dengan sangat kokoh. Setelah menutupnya dengan batu, seluruh permukaan perapian dilapisi dengan tanah liat. Kemudian nyalakan kayu bakar untuk mengeringkan perapian dengan cepat. Selanjutnya, mulai membangun atap. Gunakan kayu bulat yang sudah disiapkan untuk membangun balok penyangga terlebih dahulu. Cukup susun bata sesuai dengan tangga bata di setiap lapisan. Setelah membangun balok atap, Deva membuat cetakan genteng dari bambu. Mengingat ketahanan air atap, dia memilih tanah liat dengan kepadatan lebih tinggi sebagai bahan. Setelah melakukan proses seperti membuat batu bata lumpur, dia membawanya ke dekat api untuk mengeringkan. Sebelum benar-benar kering, harus dibuat lubang tali, agar mudah dipasang nanti. Begitulah cara membuat genteng, melepaskan cetakan, dan mengeringkan. Sampai beg pertama genteng benar-benar kering. Dia memasukkan semuanya ke dalam tungku untuk dibakar. Setelah pembakaran terputus selama 2 hingga 4 jam pada suhu tinggi, beg pertama genteng juga baru saja keluar. Warna arang yang bagus, suara yang menguntungkan. Deva juga sangat puas. Dia dengan hati-hati menyandarkan genteng-genteng ini ke dinding. Tanaman di tangan Deva adalah pohon pisang. Kulit luar yang membungkusnya mengandung serat tanaman yang kaya. Setelah dipukul keras hingga pecah dan lembut, kemudian dicuci berulang kali di dalam bak air, menghilangkan kotoran yang berlebih, maka didapatkan serat yang ukuran dan ketebalannya merata. Serat tanaman yang sangat kuat, menggantung serat yang diekstrak untuk mengeringkan, agar mudah disimpan dan digunakan. Keesokan harinya, serat yang telah dikeringkan ini, di bawah tangan terampil Deva, dipijat dan digiling menjadi tali rami. Tali rami yang dibuat seperti ini kuat dan tahan lama. Ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam liar. Deva memasukkan tali rami ke dalam lubang kecil di genteng merah. Dia membawanya ke atap untuk meletakkan genteng pertama, mengikatnya dengan kuat pada balok dengan tali rami. Selanjutnya adalah mengulangi langkah-langkah di atas. Untungnya, genteng yang dibuat dengan cetakan yang sama, memiliki ukuran yang sama. Hasil yang ditampilkan juga sangat rapi. Setelah diatur dan ditumpuk dengan rapi oleh Deva, membuat atap terlihat lebih berlapis. Kemudian melanjutkan untuk membakar genteng, menyelesaikan sisi atap yang lain juga. Sekarang hanya tersisa sambungan antara kedua sisi atap, melakukan penutupan bagian bawah. Deva pertama-tama membuat sebuah cetakan yang lebih besar satu lingkaran dari genteng, mengisi dengan tanah liat, meratakannya, dan melepaskan cetakan. Kemudian meletakkannya di lubang tanah yang telah digali, membiarkannya tenggelam membentuk lengkungan. Setelah mengering secara alami selama 48 jam, dimasukkan ke dalam tungku untuk ditempa pada suhu tinggi. Setelah proses pembakaran selesai, mengambil genteng penutup untuk menyelesaikan penutupan bagian bawah. Untuk menyatukan gaya dekorasi, Deva kembali mengumpulkan banyak tanah kuning, menuangkannya di dalam tempat perlindungan, mengaduk air mata air menjadi semen liar, mengoleskannya secara merata di lantai, menggunakan batu bata lumpur sebagai bahan untuk lantai. Deva seperti bermain permainan puzzle, menyusun batu bata lumpur ini satu persatu, selalu menjaga agar bata-bata tersebut saling terhubung erat. Ini memberi Deva lantai yang unik, tidak hanya memiliki pesona vintage, tetapi juga sering mengeluarkan aroma tanah. Setelah lantai di dalam rumah selesai dipasang, Deva dengan semangat yang tinggi, mengupgrade area kosong di depan pintu dengan sempurna. Gubuk itu terlihat sangat sederhana, namun jika dibawa ke zaman kuno, itu juga bisa dianggap sebagai rumah mewah. Untuk mencegah serangan binatang buas di tengah malam, Deva harus memasang pintu utama terlebih dahulu. Mengambil sebatang kayu bulat, menggunakan batu kecil untuk mengikis kulit kayu sedikit demi sedikit, kemudian mengukir salah satu ujung kayu bulat menjadi runcing, menghaluskan dengan batu, membakar 2 lubang di tengah dengan arang, memasukkan 2 cabang bercabang ke dalamnya,
kemudian mengukir alur di atas pintu. Memasang ujung runcing kayu bulat ke dalam alur. Menghantam ujung lainnya dengan kuat agar terpasang dengan baik. Kerangka pintu satu sisi ini sudah selesai. Selanjutnya Deva menyiapkan beberapa lagi kayu yang telanjang, agar lebih mudah membuat lubang di kayu. Deva pertama-tama membuat sebuah piringan dari genteng. Menggunakan batu kecil yang tajam untuk membuat lubang di piringan. Kemudian mengasah batu tajam itu agar lebih tajam. Mengikatnya dengan kuat di salah satu ujung kayu menggunakan tali rami. Maka bisa melakukan pengeboran cepat pada kayu. Kemudian menggabungkan piringan yang sudah dilubangi dengan kayu. Dipasang pada kayu. Mengikatnya dengan tali rami sehingga terciptalah sebuah pengebor manual yang praktis dan menghemat tenaga. Cukup tekan ke bawah pada pengebor yang dilengkapi dengan piringan pemberat, maka akan berputar cepat di atas kayu. Dalam sekejap, lubang sudah dibuat oleh batu tajam. Ditambah dengan bantuan seruling kayu, sebuah pintu besar sudah terbentuk. Memasang komponen terakhir dengan seruling kayu. Langkah selanjutnya, membuat saya harus mengagumi keterampilan tangan Deva. Benar-benar 3 set pakaian hilang 2 set. Memang ada 1 set. Dengan pintu itu, Deva bisa beristirahat dengan tenang. Untuk itu, dia mengumpulkan beberapa batang ilalang. Dengan mudah membuat tikar yang sejuk di musim panas dan dingin di musim dingin. Deva yang beristirahat semalam merasa segar. Dan hari baru harus dimulai dengan menggali lubang. Karena Deva berencana untuk tinggal lama di sini. Tanpa sumber makanan yang stabil, pasti tidak bisa. Dan di alam liar, daging yang paling mudah didapatkan pasti adalah ikan. Jadi, dia perlu menggali kolam untuk memelihara ikan. Untungnya, tanah di sini cukup lunak. Deva bahkan belum mulai bekerja, kolam sudah digali. Seluruh kolam dibangun dengan batu bata lumpur. Kemudian menggunakan semen liar untuk melapisi dasar dan dinding kolam. Melakukan pengecatan. Setelah mereka mengering dan mengeras, maka dapat dipastikan air kolam tidak akan mengalir. Akhirnya, Deva juga menggunakan batu bata untuk menutupi area seluas 6,3 meter untuk mencegah serangan wanita liar di malam hari. Dia juga mengumpulkan 2 atau 3 ton batu untuk membangun tembok. Tidak menggunakan bata karena semua batu ini, semuanya gratis. Menggunakan sebanyak yang diinginkan. Sementara itu, membuat bata merah sangat merepotkan. Dari hasil bangunan, suasana villa pedesaan langsung terasa penuh. Selanjutnya, saat Deva menunjukkan bakatnya, dia bersiap untuk membuat perangkat penangkap ikan otomatis. Untuk memperkaya kolam ikan. Dia pertama-tama membuat 2 besar dan 2 kecil dari genteng. Dan piringan berlubang di tengah. Dia juga mengumpulkan beberapa plastik. Dimasukkan ke dalam perapian untuk meleleh sebagai perekat. Menempelkan 4 piringan kecil di dalam dan besar di luar bersama-sama. Kemudian lilitkan tali rami. Gunakan 3 batang kayu untuk mengikat di satu sisi. Maka jadilah sebuah alas kaki yang bisa mengulur dan menarik tali rami. Kemudian ikat batang bambu kecil yang runcing menjadi bentuk kail. Ikatkan pada tali rami yang ada di alas kaki. Pergi ke tepi sungai untuk membuat sebuah penyangga yang memiliki seruling kayu di bagian atas. Paku ke tanah. Masukkan ke dalam seruling kayu agar bisa berputar dengan bebas. Agar tidak terus-menerus menunggu di sini, Deva menggunakan pot tanah liat dan batu. Membuat sebuah alat pemicu alarm. Selama ada ikan yang terkena kail, alas kaki yang berputar akan membuat batu memukul pot tanah liat dan mengeluarkan suara. Harus diakui bahwa Deva benar-benar pandai bermain. Menggantung daging siput di kail. Ikatkan batu kecil dan lemparkan ke sungai. Lalu lakukan apa yang perlu dilakukan. Sambil menunggu, Deva mengalirkan air sungai ke kolam ikan. Tak lama kemudian, Deva mendengar suara alarm. Melihat tali pancing yang tegang, sudah tahu bahwa ikan ini pasti besar. Ternyata seekor ikan lele sebesar lengan. Ditangkap oleh Deva. Sementara suara alarm terus berbunyi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sudah ada 6 atau 7 ikan di dalam wadah. Semua dimasukkan ke kolam untuk dibesarkan. Nanti bisa dinikmati perlahan-lahan. Dengan adanya protein dari daging, diperlukan juga vitamin dari sayuran untuk menyeimbangkan nutrisi. Deva membuat lebih dari 10 kendi tanah liat dengan lubang kecil. Setelah membakar tungku, ia menggunakannya untuk menanam sayuran. Benih yang digunakan adalah ubi jalar yang dapat menambah vitamin. Dan juga dapat mengenyangkan. Memotongnya menjadi potongan dan memasukkannya ke dalam wadah berisi serat tanaman. Mengalirkan air bersih ke dalamnya. Mengangkatnya ke sudut teduh yang tidak terkena sinar matahari. Menambah sedikit kelembapan setiap beberapa waktu. Setelah beberapa minggu, akan tumbuh bibit sayuran yang hijau segar. Kemudian memindahkannya ke dalam kendi tanah liat. Menggunakan batang bambu untuk menjemur di atas kolam ikan. Agar bibit sayuran dapat menyerap air kapan saja.
Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya akan kehidupan yang baik. Maka kehidupan akan memberikanmu kejutan di mana-mana. Beberapa telur puyuh yang belum menetas. Benar-benar mengejutkan Deva. Mengambil sarangnya sekaligus. Menempatkannya di tempat yang cukup sinar matahari dan menutupnya dengan jerami. Hanya membutuhkan beberapa minggu. Rumah kecil yang hangat ini kembali memiliki beberapa keajaiban. Seiring waktu berlalu perlahan, musim panen telah tiba lagi. Ubi jalar yang penuh di kolam sudah tumbuh besar. Deva juga memiliki rambut yang panjang. Memetik beberapa ubi jalar dan melemparkannya ke dalam perapian untuk dipanggang. Tunggu hingga matang dan buat menjadi kue ubi, lalu teruskan memanggang. Cuaca hari ini benar-benar bagus. Deva yang lapar menangkap ikan lele dan meletakkannya di perapian. Persik di depan pintu juga sudah matang. Deva menarik dengan lembut alat pemetik yang dibuatnya sendiri. Buah yang segar dan lembut pun terpetik. Potong-potong dan masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan lagi ke dalam mangkuk. Kulit ikan lele yang sudah dipanggang juga dibuang. Hanya daging ikan yang diambil dan disatukan dengan persik. Tambahkan air bersih dan masukkan ke dalam perapian untuk direbus. Kue ubi yang lembut dicelupkan ke dalam sup ikan dan buah yang lezat. Ini bukan sekadar mengisi perut, tetapi menikmati hidup dengan bahagia. Jika ada wanita liar lagi, percaya Deva bisa berkembang biak di sini dengan cara yang baru.